Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast SMA 4 Bungo. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Sora Palodina, saya sebagai host kalian pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Kak Abdira Ramadhani. Hai Kak Abdira. Hai. Kak Abdira ini adalah salah satu wakil ketua OSIS loh. Kira-kira Kak Abdira boleh nggak ya kita sharing pengalaman kakak di SMA 4 ini? Boleh dong. Sebelumnya terima kasih pada Sengapa karena sudah menyempatkan saya untuk memberikan pengalaman di OSIS. Ya kebetulan udah 2 tahun menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Ya untuk pengalaman tentu banyak. Tentu itu bermanfaat untuk masa depan kita. Gitu. Ternyata Kak Abdira sudah menjabat 2 periode ya Kak ya? Iya. Ternyata selama itu guys. Oke deh, langsung aja kita langsung masuk topik kita pada kali ini, yaitu anti korupsi. Nah Kak Abdira, menurut Kak Abdira, korupsi itu apa sih? Mungkin secara umumnya aja ya. Kan korupsi itu identik dengan uang. Bisa kita bilang itu bentuk penyelewengan atau penggunaan uang oleh seseorang padahal itu bukan uang miliknya. Tapi kita juga bisa lihat dari sisi kecurangan atau ketidakjujuran orang tersebut gitu. Kakak kepikiran nggak kenapa orang itu bisa melakukan hal yang kayak gitu? Ya, yang namanya manusia ya pasti rakus. Ya, kita sebagai manusia itu pasti ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, apalagi tentang uang. Apalagi kalau kamu punya kuasa. Ya, intinya gini aja. Lu punya kuasa, lu punya banyak uang. Wah, gitu. boleh. Kalau zaman sekarang nih kayaknya dikenal dengan lu punya uang, lu punya kuasa kali ya. Oke. Aku penasaran deh. Kira-kira contohnya di lingkungan sekolah kita ini apa sih? Sebenarnya kalau untuk di lingkungan sekolah nggak banyak juga, cuma dikit sih, cuma banyak. Oh gitu, banyak, dikit tapi banyak. Oke. Sedang kali ya. Contohnya yang terus dilakukan oleh siswa itu kayak mencontek. Terus kan kita di kelas itu ada kas tuh, kan ada siswa yang nggak mau bayar. Itu salah satu contoh korupsi juga gitu. Tunggu, mencontek itu termasuk korupsi? Loh iya dong. Kan zaman sekarang ini kan identik dengan namanya kerjasama ya teman-teman. Apalagi kayak di dalam hal bidang mata pelajaran. Kayak misalnya kita bisa matematika, kawan kita nggak bisa. Nah besok ada bahasa Indonesia, kita nggak bisa, tapi teman kita bisa. Kita kan zaman sekarang ini identik dengan kata istilahnya itu kerjasama. Jadi itu termasuk korupsi. Kalau bilang kerjasama, kita harus lihat dulu tujuannya untuk apa. Kalau misalnya kerjasama itu merugikan orang lain, itu termasuk korupsi. Cuma kalau dia kerjasama, cuma memang diperintah untuk bekerjasama, itu nggak termasuk korupsi. Cuma kalau mereka bekerjasama misalnya nih waktu ujian, mereka bekerjasama untuk mencontek, itu tentu kan merugikan orang lain. Ternyata termasuk korupsi guys. Nah, tadi Kak ada bilang mencontek, membayar uang kas. Jadi aku menjadi penasaran, jenis-jenis korupsi itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya jenis korupsi itu udah banyak. Cuma kalau yang terus didengar itu seperti penyelewengan uang, terus pemerasan, kasus suap itu juga termasuk. Lalu penggelapan jabatan juga tuh. Yang terakhir itu kayak gratifikasi gitu. Gratifikasi? Gratifikasi itu apa? Gratifikasi sebenarnya kalau kita lihat mungkin banyak siswa atau orang-orang lain yang belum tahu apa sih gratifikasi itu. Cara simpelnya gini aja, gratifikasi itu kayak kita memberikan sesuatu kepada seseorang cuma secara tidak langsung. Banyak yang mungkin orang mengira antara suap dengan gratifikasi itu sama, cuma beda. Karena suap itu terjadi transaksi, misalnya ada si Abdul ketemu dengan si Nopal. Si Abdul ini mau nyalon nih, nanti dia nyuap itu ke si Nopal, nanti dia kasih, itu kan terjadi transaksi. Itu salah satu contoh itu dari suap. Itu Iya. suap. Jadi gratifikasi ini termasuk yang tidak langsung gitu. Iya, tidak langsung. Oh, oke. Kira-kira nih di lingkungan kita nih kayaknya udah biasa ya yang namanya yang korupsi. Bahkan bisa dikatakan itu kayaknya udah jadi makan sehari-hari ya kan ya? Iya. Menurut kakak di sekolah kita kira-kira gimana sih cara pencegahannya untuk di sekolah kita atau di lingkungan yang lain gitu, kira-kira gimana cara pencegahannya? Untuk pencegahannya ya, sebenarnya untuk pencegahan korupsi ini kita itu harus dididik dari rumah sih, dari orang tua,
Karena semua yang kita lakukan di luar atau di lingkungan masyarakat itu pasti asalnya dari rumah. Jadi kita itu harus bagaimana cara kita mengatur etika, tanggung jawab kita terhadap sesuatu kekuasaan kita, apalagi terhadap yang namanya uang ini. Itu kan bisa merugikan orang lain gitu. Jadi secara tidak langsung itu bisa dari faktor lingkungan ya. Oke. Jadi menurut kakak untuk sekarang ada nggak sih pesan-kesan untuk teman-teman yang lagi dengerin kita? Pesan-pesan, Iya. mungkin segini-gini aja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, berbelit-belit dahulu, kursi kemudian. Cuma jangan diikuti itu, karena itu salah. Gitu. Oke. Pokoknya teman-teman jangan dilakuin. Jadi untuk kali ini kira-kira kakak ada nggak kayak amanat atau apa gitu untuk teman-teman di rumah untuk mengelak korupsi ini, untuk menolak sikap korupsi ini? Ya, untuk teman-teman yang ada di rumah, caranya itu bagaimana cara kita untuk menghindari korupsi itu sebenarnya banyak. Cuma tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita merasa orang lain bakal dirugikan, ya udah jangan dilakukan. Bagaimana rasanya jika Anda yang dirugikan oleh orang tersebut gitu? Ya teman-teman, jadi lebih baik berpikir 2 kali daripada langsung melakukannya. Jadi dari sekian banyak kita omongin nih, aku tuh kayaknya penasaran deh. Pasti aku yakin juga teman-teman penasaran nih. Kira-kira kalau ada celah, kakak mau ngelakuin atau enggak? Ya mau dong. Nah, loh, maksud gimana itu? Aduh. Bukan. Ya apalagi kalau kita sebagai pemimpin itu ya. Ini kan kita pemimpin organisasi nih. Kita harus jadi contoh itu. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada siswa atau teman-teman kita untuk menjauhi yang namanya korupsi itu gitu. Jadi tadi mau atau tidak nih ya? Jadi enggak ya teman-teman. Jadi enggak ya teman-teman. Oke. Jadi kalau korupsi ini alangkah baiknya dihindari ya. Ya. Jadi nggak kerasa nih. Tadi kayaknya kita udah perkenalan, membahas topiknya agak lumayan rumit sih. Iya, agak rumit sih. Karena ini agak luas gitu. Bahwasannya itu bisa merangkum banyak hal ya. Iya. Gak kerasa ya waktunya udah mau habis gitu. Iya. Jadi baru jam segini, sekarang udah segini. Ya tadi padahal baru kenalan ya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Semoga apa yang kami dapat sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, aku Sanafa Alaudina sebagai host kali ini dan bintang tamu kita Dira Ramadhani sebagai tamu. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.